Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi, kita sampai pada bab yang menjelaskan tentang salatul janazah. Di minggu kemarin yang pertama arba'at takbirat ma'a takbiratul ihram walau zada khamisatan fala yadur li'annahu dzikrun wa idza kabbara al-imam fala yutabihul ma'mum. Kemudian membaca al-Fatihah idza kana masbuqan fa yaqra al-Fatihah wa yajri ala tartibi nafsihi wujuban inda ziyadi wa nadban inda Ibnu Qasim. Artinya kalau dia terlambat dia masuk, kemudian imam sudah di takbir yang kedua, maka sama setelah imam salam dia teruskan takbirnya dia. Seperti kita masbuk di waktu sholat. Kemudian yang kedua, as-salatu ala nabi ba'da sanih Allahumma salli ala Muhammad. Cukup dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad itu sudah sah, artinya sudah sempurna. Tapi mau lebih sempurna lagi, yaitu menggunakan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian ad-du'a lil mayyit ba'da salisah. Yang ketiga yaitu mendoakan mayit, an yakuna khalisan lil mayyit. Nah, doa yang ketiga ini memang terkhusus untuk si mayit, terkhusus. Memang ditujukan untuk si mayit. Makanya menggunakan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu atau Allahumma ighfir laha warhamha. Jadi dia tidak cukup, walaupun dia boleh misalkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu misalkan, kan mereka atau dia atau menggunakan kalimat umum tidak apa-apa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat misalkan. Dia tidak mau menggunakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Mungkin yang meninggal ini musuh benar dia, sampai mati pun dia tidak mau, sebenarnya tidak mau menyolatkan, tapi karena dia diperintah atau dia tak nyaman, akhirnya dia menyolatkan. Sampai dia tidak mau menggunakan kalimat Allahumma ighfir lahu, dia menggunakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Kalau ingat nyolatkan ini, ingat Buya Hamka. Ya. Ingat Buya Hamka yang dimana bukunya sampai-sampai kalau di zaman itu yang yang menyolatkan adalah orang yang pernah tercatat itu adalah yang memenjarakan dia, kan? Cuman tegar, artinya tegar Buya Hamka untuk menyolatnya. Artinya tidak ada dendam, tidak ada apapun bentuk dendam yang tersimpan dalam diri seseorang. Ini mungkin dia dendam kali. Jadi dia menggunakan kalimat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dah selesai. Boleh. Tapi yang lebih baik itu terkhususkan untuk si mayit. Ya, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan. Yakfid doa lahu bil umum. Kadzalika
du'a li abawi tifil inda Ibni Hajar. Li'annahu al-maqsud min as-salati wa ma qablahu kal muqaddimah. Artinya ya memang ini yang dimaksudkan, maksud daripada tujuan salat jenazah yaitu salat untuk mendoakan khusus kepada si mayit. Ya, bukan kita lagi berbicara sifatnya umum, tidak, kita lagi berbicara si mayit ini. Kemudian adapun doa-doa yang ketiga itu banyak sekali riwayat-riwayatnya. Di antaranya Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minhu fa'ayhi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Nah, ini kan doa-doa yang marwiyah, jadi doa-doa yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak sekali ini doa-doanya. Tapi yang lebih familiar, artinya pendek tapi simple, mudah saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ditambahlah wa akrim nuzulahu, apa semuanya, kemudian ditambah boleh Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunkanlah bagi kami yang hidup dan mayit-mayit yang sudah meninggal, wa syahidina wa ghaibina, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kecil maupun besar, laki maupun perempuan. Sebagai ya Allah, Allahumma man ahyaitahu minna fahihi alal Islam, ya Allah sebagaimana engkau telah menghidupkan kami dengan sebuah kehidupan, maka hidupkanlah kami dalam Islam dan matikanlah kami dalam membawa iman. Nah, itu doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ditambah lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, kasihi dia, maafkan dia, wa akrim nuzulahu, muliakanlah ya Allah kedatangan dia ini, wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah kuburannya ya Allah, waghsilhu bil ma'i wa salji wal bar, ya Allah cucilah dia, mandikanlah dia, bahasa kita tuh mandikanlah dia ya Allah dengan air wasalat, dengan air yang dingin yang sejuk, wa naqqihi minal khotaya, dan hapuslah dia ya Allah daripada kesalahan-kesalahan, kama yunaqqa thawbal abyad minad danas, seperti bersihnya baju yang putih dari terkena kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, ya Allah gantilah dia ya Allah tempat lebih baik daripada tempatnya, wa ahlan min khairi, yang tadinya dia punya keluarga, gantilah keluarga itu lebih baik daripada keluarganya yang di dunia. Saat itu dia mayit dalam keadaan sendiri, tapi kita doakan mudah-mudahan kau mendapatkan keluarga, teman, keluarga, sanak, famili lagi nanti di akhirat sana yang lebih baik lagi daripada di dunia. Wa zaujan khairan min zauji, mungkin itu pasangan di mana dia punya pasangan di dunia. Nah, mudah-mudahan Allah berikan lagi pasangan di akhirat. Wa adkhilul jannata, ya Allah dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min azabil qabri wa min fitnatihi, ya Allah dan lindungilah dia dari azab kubur, min azabin nar, dan azab api neraka. Ya, inilah yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sebelum salam Nabi Muhammad kan sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati masihid dajjal. Jadi 3 doa itu yang tak pernah dilepaskan oleh Nabi SAW sebelum beliau mengucapkan salam. Jadi kita berdoa. Jadi setelah kita tahiyat, ya mungkin imam kan panjang biasanya. Tahiyat kan kebanyakan imam itu panjang. Nah, imam panjang sempatkan untuk membaca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Yang paling ditakutkan itu ibu bapak, azab kubur yang takutkan, karena azab itu lama. Ya lama betul. Bayangkan orang-orang yang telah meninggal ratusan tahun sampai sekarang, dan kita pun nanti meninggal sampai nanti hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Apa yang dilakukan sekarang ini? Mayit-mayit yang ada sekarang ini apa coba?
ratusan tahun dia merasakan berada di dalam kubur tadi. Dia merasakan kenikmatan yang namanya naimul qabr, kenikmatan kubur atau azab kubur, antara dua saja. Jadi alam kita tuh berpindah dulu kepada alam barzakh. Pertama kita di alam rahim, alam yang gelap, kemudian kita keluar dari alam rahim menuju alam dunia. Setelah alam dunia kita masuk lagi ke alam barzakh. Ya ini lama lagi nih. Bayangkan kita pernah melihat makam sebuah kuburan yang hidupnya ratusan tahun. Dari dia meninggal sampai sekarang, apa yang dilakukan oleh malaikat kepadanya? Kan panjang di perjalanan ini. Sama juga nanti kita pun begitu. Kita meninggal, kapan terselesaikan kehidupan itu, kehidupan alam barzakh itu? Ya nanti sampai hari kiamat, hari kebangkitan, barulah selesai. Kalau belum. Nah, perjalanan itu antara dua, apakah sebuah kenikmatan atau bahkan satu hari di dunia, di akhirat itu di sana di akhirat satu hari kita itu seperti seribu tahun. Bagaimana perasaan kita menunggu 1000 tahun? Itu terlalu lama betul. Jadi capek, letih. Ya, makanya mereka itu membutuhkan kiriman doa. Sehingga Nabi mengatakan itu ungkapan orang-orang kubur itu, Nabi Muhammad mengatakan al-mayyitu kal gharik. Orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang dalam keadaan tenggelam. Dia tidak bisa berenang. Dia membutuhkan bantuan. Kalau tidak dibantu, dia tenggelam. Nah, bantuannya itu apa? Bantuannya itu doa. Makanya yang bisa membuat mayit itu gembira, baik itu orang tua kita yang telah meninggal, siapapun dia, tidak ada yang bisa membuat dia gembira itu kecuali kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup. Selesai. Udah. Kalau itu masih ada, ya alhamdulillah. Atau amaliyah yang pernah dia lakukan di dunia ini seperti amal jariah. Mungkin dia pernah membangun masjid, atau dia punya jariah, artinya apa? Misalkan dia punya sebidang jalan itu dia wakafkan untuk dia punya tanah, rumah, kemudian di sampingnya itu orang itu dia bisa saja tutup jalan itu, tapi orang akan sulit untuk aksesnya, mungkin berputar jauh. Kemudian dia wakafkan tanah itu untuk jalan kemudahan orang muslimin dan muslim, atau kemudahan orang. Jadi wakaf. Selagi jalan itu tergunakan, terpakai, ya ngalir terus amalnya. Amaliyahnya itu dapat terus. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Udah selesai. Itu saja yang bisa membawa orang yang dalam kubur itu gembira dan tenang. Tapi kalau semasa hidupnya salah satu dari 3 itu tidak ada, ya, saya repot lah. Ya. Dari siapa yang mau ngirim doa? Ya dapat doa, paling dapat doa doa apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dapatlah gitu. Kalau orang bagi-bagi makanan, dapatlah komen sebuti kan begitu. Tak dapat apa-apa. Ya, macam mana Allah mau lil muslimin wal muslimat dibagi kepada seluruh dunia kan? Ya, doanya cuma sedikit, baginya ya, tetap dapat. Ya, tapi kan kebahagiaan yang betul-betul dirasakan ketika dia punya anak yang mendoakan khusus betul untuk orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Apalagi anak itu membaca doanya dalam sehari 100 kali. Bayangkan. Setiap 100 kali dia dapat kiriman terus. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih di kitab Riyadhus Shalihin itu, Ibu, ada orang tua itu kebingungan dia. Dia bingung sendiri. Dia tuh derajatnya itu naik terus. Sampai dia pada derajat yang sangat tinggi sekali. Artinya surga yang sangat hebat sekali dia dapatkan.
Dia bilang sama Allah, ya Allah, aku tak mungkin dapat surga setinggi ini ya Allah. Karena aku tahu amalku ini tak mungkin bisa mencapai tempat seindah ini, sehebat ini. Lalu dia katakan, iya betul. Lalu Allah katakan, iya. Bukan karena amalmu. Lalu karena siapa ya Allah? Bidu'ai waladika. Karena doa anakmu di dunia, engkau mendapatkan tempat setinggi ini. Ya, kalau kita punya anak tak pernah mendoakan, ya tak mungkin tempat kita bakal tinggi. Tapi kalau kita punya anak yang bisa mendoakan kita, maka sempurnalah hidup kita di alam kubur. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah min azabil qabri wa min azabin nar. Sebuah riwayat mengatakan ketika putri Rasulullah SAW yang bernama kalau tidak salah yang Ummu Kulsum, Ummu Kulsum minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah. Apa yang kau minta? Lalu putri Rasulullah tersebut berkata, aku hanya minta satu ya Rasul, agar kau doakan aku terselamatkan dari azab kubur. Azab kubur yang paling ringan itu, Bapak Ibu, dikatakan azab kubur yang paling ringan pertama kali didapati oleh seseorang itu ya, himpitan daripada tanah tadi, lubang tadi, itu menghimpit kita. Ya, dia dihimpit dulu. Nah, sehingga hancurlah tulang belulang kita. Itu azab kubur yang paling teringan terlebih dahulu yang kita rasakan. Itu kata para ulama mengatakan bumi itu ingin memeluk tubuh seorang mayit tadi. Siapapun dia pasti dipeluk. Siapapun dia, solehkah dia, jahatkah dia, tetap dia dipeluk sama bumi tadi. Tapi pelukan bumi tersebut berbeda-beda. Pelukan bumi terhadap orang yang soleh itu nikmat. Tapi pelukan bumi kepada orang yang tidak taat kepada Allah itu azab. Contoh saja misalkan, kita lama tak ketemu seseorang, kawan dekat, baik apa semuanya, atau saudara lah, lama tak ketemu. Kemudian ketemu, kita kan dipeluk dengan erat sekali, sakit sebenarnya. Tapi karena pelukan itu pelukan cinta, pelukan kasih dan sayang, rasa sakit itu tidak terasa. Lain dengan peluk-peluk buka-buka. Peluk karena memang sorotan kamera, peluk, cuman pelukan genggam begini. Kemudian pula dia atlet MMA pula, macam meeting pula benda. Make sakit. Nah, seperti itulah bumi memeluk jasad seseorang. Nah, apakah kita selamat dengan azab tersebut? Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Makanya kita selalu berdoa sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabin nar, wa min fitnati masihid dajjal. Kemudian wa adkhilhul jannata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surgamu, wa'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini banyak sekali. Nah, cuman kalau dia mayitnya itu tifil, anak kecil, bayi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun apa semuanya, nah, ditambahlah doa itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zukhran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafi'an. Jadi ada sedikit tambahan, kan anak kecil ini meninggal dalam keadaan tidak berdosa. Ada beberapa bulan yang lalu dia begini, meninggal. Kemudian orang itu bertanya, kenapa tidak buat tahlil atau bacaan? Lalu dia bilang begini, ya tidak perlu, karena si mayit yang meninggal ini adalah orang yang bersih. Kecuali mayit itu adalah mayit yang
Macam kita ini, kata dia. Ini pakai logika, Pak, pakai logika. Kalau kayak kita ini yang perlu didoa. Kalau mayit yang masih kecil, anak kecil misalkan meninggal 5 tahun, misalkan atau 7 tahun, belum balik, belum ada dosa, meninggal ya tidak perlu ditahlilkan, kata dia. Ya, secara logika iya, betul. Tapi kan kita ini saling mendoakan. Dia tidak butuh doa, iya. Tapi tetaplah kita mendoakan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara walaupun dia anak kecil tetap, dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk doa Nabi itu apa? Allahumma ighfir lahu. Tetap menggunakan kalimat ya Allah ampunkan dia. Warhamhu, sayangi dia. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ya Allah, jadikanlah anak ini kelak nanti menjadi penolong untuk orang tuanya. Kan anak-anak kecil itu kan Bapak Ibu, anak-anak yang tidak berdosa itu meninggal, itu nanti menjadi pembantu di surga. Namanya itu Jabal A'raf. Antara neraka dan surga ada namanya Jabal A'raf. Jabal A'raf itu terkenal itu untuk anak-anak yang belum baligh meninggal dunia. Dia ditempatkan di situ, anak-anak kecil ini. Nah, dan nanti anak-anak kecil itu pun dia akan mencari orang tuanya yang ketika nanti di hari Yaumul Mahsyar, hari yang betul-betul panas sekali, hari yang betul-betul panas, dan orang tuanya itu membutuhkan minuman. Nah, anak-anak ini karena dia itu penduduk surga dan pembantu surga, maka anak-anak ini mencari orang tuanya. Diberikan orang tuanya itu air minum untuk apa? Agar orang tuanya itu tidak kehausan. Nah, sehingga orang yang punya anak kecil kemudian dia meninggal dunia, itu memang ada keistimewaan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya sampai 2 meninggal dunia kecil, anak itu meninggal dunia sampai 2 kali meninggal dunia, maka Nabi mengatakan orang tuanya ini pasti masuk surga. Sampai segitunya. Artinya ada satu keistimewaan betul dari Nabi SAW kepada orang yang ditinggal oleh anaknya. Kan berat itu, tidak mudah. Ya, apalagi misalkan puluhan tahun misalkan dia menunggu momongan anak tadi, bisa katakan 10 tahun dia kepengen punya anak, setelah dia dapat anak tahu-tahu meninggal. Ini terpukul betul. Nah, keterpukulan itu dia bersabar, dia bisa menahan kesabaran itu semuanya, maka hal itu Allah ganti. Allah ganti dengan apa? Ya tadi, dengan surga, dan anaknya yang akan menjadi penolong dia nanti di yaumil qiyamah. Maka doanya di sini dikatakan Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran. Dan anak tersebut akan menjadi sebuah simpanan bagi dia. Dia punya tabungan. Dia punya tabungan di akhirat. Jadi orang-orang yang pernah anaknya meninggal dunia, dia sudah punya tabungan akhirat yang nanti akan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tibaran wa syafi'an wastaqil bihi mawazinahuma wa afrir sabra ala qulubihima. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kedua orang tuanya, kemudian beratkanlah timbangan kepada kedua orang tuanya. Kan itu doa kita. Karena orang tuanya tidak mungkin kuat. Suami dan si bapak dan si ibu tadi yang anaknya meninggal kita doakan, ini keduanya ini pasti terpukul. Artinya dia ini anak yang dia cintai, sayangi. Nah, kita datang yaitu untuk mendoakan dia. Wasagil bihi mawazinahuma wa afrir sabra, berikanlah kesabaran kepada keduanya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan haramkanlah bagi kami untuk mendapatkan pahalanya, dan wa la taftinna ba'dahu, dan tidak ada fitnah setelah ini. Ya Allah, waghfir lana wa lahu. Nah, ini doa yang ketiga. Doa yang keempat, wa yusannu du'a ba'da takbirir rabi'ah, wa yaqul sunnah untuk mengucapkan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana
walahu. Kemudian panjang lah kalau mau dibaca, ndak apa-apa, cukuplah tadi di takbir yang keempat menggunakan doa Allahumma la tahrimna ajrahu. Kemudian yang terakhir yaitu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah wa yusanu ziyada barakatuh inda Ibnu Hajar. Ya. Ya, jadi satu pun sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau mau ditambah lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tidak menambah wabarakatuh. Menurut Imam Romli tidak menggunakan wabarakatuh. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidak apa-apa, sunnah untuk menambahkan wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi itu hanya untuk di sholat jenazah. Kalau di sholat 5 waktu sama sekali tidak disunahkan. Kalau untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu hanya cukup pada batas assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada wabarakatuh. Nah, yang ada perselisihan pendapat itu hanya di sholat jenazah. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar tidak apa-apa menggunakan wabarakatuh, tapi menurut Imam Romli tidak. Sudah cukup saja, sama saja, hanya cukup dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian al-awlan nas bi shalah min al-aqrab fal aqrab ini sobati. Kemudian tata cara sholat. Beberapa hal yang kita pahami tentang sholat. Pertama, orang yang pantas untuk menyolatkan mayit. Siapa dia? Al-aqrab fal aqrab min asabatihi. Yaitu keluarga yang paling terdekat dari jalur nasab. Siapa dia? Bapak, kemudian anak atau jid, kakek atau ke bawah. Siapa yang meninggal ke bawah ini? Ya dialah dari segi nasab. Misalkan anaknya bisa menyolatkan, maka lebih baik itu anak. Walaupun di situ ada ustadz yang hebat atau apa, dalam hal ini bukan soal ustadz enggak. Kalau memang anaknya bisa, maka yang lebih afdol itu menyolatkan anak dan membuat orang tuanya itu bangga. Bayangkan kalau kita meninggal, yang nyolatkan itu anak kita, wah bangga betul, senang hati kita, karena yang menyolatkan kita adalah anak. Tapi walaupun kita anak tersebut tidak bisa, tidak jadi masalah juga. Berarti berpindahlah hal itu kepada zawil arham yang punya ikatan keluarga dulu. Siapa? Mungkin keponakan atau mungkin sepupu atau apalah bentuknya. Nah, itu. Setelah itu barulah orang lain. Tapi lebih baik ya kalau memang ada bapaknya atau kakeknya atau sampailah ke bawah. Fasultan ala tertibil iris falwila fasultan. Pemimpin pun boleh, artinya di situ misalkan siapa yang memimpin kampung itu dia boleh menyolat. Kalau sudah tidak ada lagi boleh, misalkan kepala desa atau tidak apa-apa. Kalau memang bisa menyolatkan. Kemudian yaqiful imam inda ra'sir rajul. Nah, ini kemarin kita pernah bahas. Berdiri menyolatkan, imam itu berdiri. Maka kalau dia mayitnya itu laki-laki, maka si imam berdiri tepat di dekat kepala. Dia dekat kepala. Wakadzalika surah. Kemudian wa inda ajuzil mar'ah. Ya, tapi ketika dia perempuan, maka si imam agak sedikit ke samping, yaitu hampir dekat dengan ajis. Ajis ini tulang pinggang lah ya, punggung lah di sini. Antara dekat pinggang ini di situ. Hampir kayak di tengah lah gitu. Itu kalau dia perempuan. Jadi kalau ini mayit, ini kepala mayit, ya. Maka si imam tadi berdiri di sini. Kalau dia laki-laki, nah, kalau dia perempuan ya di sini, di tengah pinggangnya di sini. Nah, itu
berdirinya si imam. Ya kalau seandainya tidak melakukan hal itu ya tidak apa-apa. Misalkan, Pak Ustadz, Pak Imam tadi saya tengok jenazahnya laki-laki, tapi ngapa pula dia berdiri di tengah-tengah ya kata dia. Nah, lalu dimasalahkan pula. Setahu saya belajar itu tak boleh, bukan tak boleh, boleh. Kalau tak boleh nanti panjang cerita, karena kalimatnya tak boleh. Kalau tak boleh itu lawannya bahaya. Jadi boleh-boleh saja, tapi disunahkan untuk berdiri membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan nyaman juga sih, enak juga. Misalkan kita datang nih, nyolatkan bingung, tapi imam tuh nampak. Ini jenazah ini laki-laki atau perempuan nih. Nah, kan nampak tuh. Oh, Pak imamnya di sini misalkan. Ini kan peti nih. Kan kita bisa mandang. Tahu-tahu imamnya berdiri di sini. Nah, dia berdiri di sini. Oh, kita udah cukup tahu. Oh, berarti ini jenazahnya laki. Jadi aman gitu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Enggak pakai tanya lagi. Kalau kita enggak tahu kan tanya, ini jenazah laki-laki ke perempuan nih? Jadi kan, ya mana aku tahu kata dia. Ya, tapi kalau tengok, oh sini berdirinya, atau dia berdirinya di sini, oh berarti jenazahnya perempuan. Ya ada manfaatnya juga. Artinya kalau bisa membeda, sama kayak kita itu tahiyat awal dan duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu kan membedakan tuh, membedakan kita kan. Oh ini lagi tahiyat akhir nih. Oh ini lagi tahiyat awal. Ya. Enaknya apa? Enaknya nanti orang yang masbuk nyaman. Ya, misalkan dia duduk tahiyat nih. Ini naik AGK atau udah selesai ya kan? Tapi dengan dia menggunakan tahiyat apa? Mesti tahiyat awal. Oh berarti ini masih di posisi tahiyat awal. Nah, sudah ikuti aja. Kalau dia di tahiyat akhir, udahlah cari apa? Cari makmuman baru aja. Nah, begitu. Jadi itu isyaratnya bisa nampak di antara faedahnya. Kemudian la yusannu fiha du'aul istiftah, tidak disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Allahu akbar. Kemudian baca doa istiftah. Enggak, langsung saja. Langsung tembak Al-Fatihah. Dia tidak disunnahkan untuk membaca Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira. Panjang ceritanya nih. Maka sesuatu itu tak boleh panjang-panjang. Apa aja harus segera tuh gitu. Segera, cepat. Dari mandi kan, dari apa cepat. Semuanya tidak boleh terlalu panjang. Bahkan ceramah pun tak boleh panjang-panjang. Oh, ini orang meninggal dia ceramah pula. Ya, Pak Ustadz silahkan untuk memberikan nasihat. Iya betul, kan banyak di beberapa tempat itu kadang-kadang kita itu disuruh minta nasihat. Maka dalam posisi ini Ustadz tak boleh lama-lama. Karena ada 3 Pak, ceramah itu tak boleh lama. Pastikanlah kalau nanti ada ustadznya, 3 ceramah tak boleh lama-lama. Pertama, ceramah di waktu tempat jenazah. Ya, misalkan kalau di Jawa itu kan habis makamkan itu biasa ada sedikit nasihat. Itu jangan lama-lama. Karena orang yang ditinggal itu lagi sedih. Dia bilang, aduh panjang benar Pak Ustadz ya. Mana matahari panas lagi. Ngubur kan jam 9, matahari panas berengkang, kena ceramah Pak Ustadz pula kan begitu. Aduh panas sih Pak. Yang kedua, ceramah orang lagi nikah. Aduh jangan lama-lama. Kalau disuruh orang ceramah, dipinta ceramah di acara pernikahan, 10 menit bagi saya terlalu lama lah. Karena yang pertama, ada gak penting-penting benar Mas, benar. Ya sebenarnya mengingatkan kepada kedua mempelai ya lah. Itu pun kalau didengarkan, kalau dia sama dia bercakap, aduh, saya kalau udah mandang orang ceramah, sana ngomong, sini ngomong, tak bisa gak kita nak marah-marah? Ini acara orang senang. Lalu Pak Ustadz yang bilang, kau nak dengarkan aku? Kata dia, Ustadz nak dengarkan ada, gitu. Tapi ya mau tak mau, makanya udah ambil sikap, jangan lama-lama. Nah, kita doakan kedua mempelai panjang umur, sehat afiat, semuanya selamat menempuh hidup baru. Nah, kan begitu. Sebenarnya kalimat itu salah. Biasa kan antum kalau ketemu pengantin jangan menempuh hidup baru.
selamat menjalankan masalah baru. Bukan menempuh hidup masalah baru. Yang tadinya cuma sepiring, ketika engkau sudah menikah, kau harus 2 piring. Kan begitu. Yang tadinya masalahnya biasa, kemudian setelah menikah masalah baru pun datang. Jadi selamat menikmati masalah baru, bukan menempuh hidup baru. Ya, itu sekedar kalimat ya, menempuh hidup baru. Padahal masalah semua tuh. Kan begitu. Yang tadinya kalau balik rumah jam 1, jam 2 is okay, udah nikah, cobalah. Kan begitu. Tak nak telepon terus sama dia. Nah, ya. Yang ketiga, ceramah orang akikah. Saya sama enggak? Kalau akikah tamu saya lama. Alasannya apa Pak Ustadz? Kok tamu lama? Iya, namanya akikah itu pasti kambing. Ya, kan? Udah dimasak kambingnya. Ini bukan kambing korban. Kalau kambing korban pembagiannya mentah. Kalau kambing akikah ini dipastikan dia sudah dimasak. Jadi untuk apa gitu ceramah lama-lama orang barang udah dimasak? Ini kan begitu. Jadi 3 itu tak boleh dipanjang-panjangkan. Itu bergurau ya Pak ya. Dengan enggak diambil hati benar. Kemudian idza ta'akhkhara al-ma'mum bila uzrin 'anil imam bi takbiratain batalat salat li'annahuma fi magami ruknin al-fi'lain. Nah, jadi kalau makmum itu artinya terlambat, ta'akhir bila uzur lama, kemudian masih di rakaat imam udah Allahu akbar apa semuanya. Jadi buat batal karena 2 itu rukun. 2 itu rukun. Fatihah dan sholawat itu rukun. 3 dan keempat itu sunnah. Jadi 2 itu rukun. Idza kabbara al-ma'mum liyaqra al-Fatihah fakabbara al-imam tsaniyah wa lam yaqra al-ma'mum Fatihah ba'du saqatat anhu wa hukmun masbuk. Jadi kalau misalkan dia tidak makmum tadi membaca Fatihah, kabbara al-ma'mum liyaqra al-Fatihah, Allahu akbar, fakabbara al-imam tsaniyah. Imam udah takbir kedua, dia masih baca Fatihah. Ya. Walam yaqra'il ma'mum Fatihah belum. Ada saqatat anhu, maka udah teruskan, berarti nanti dia terhukum hukum masbuk karena dia uzur. Dia ada sama kayak kita sholat lah. Enggak jadi masalah. Ya sudah, nanti imam salam, assalamualaikum. Ya dia nambah lagi. Allah tetap ala tertibi nafsi, tetap dia pada posisi takbirnya dia. Jangan ngikuti takbirnya imam. Imam salam enggak lah nih. Waalaikumsalam. Sedangkan dia belum terselesaikan. Kemudian as-salatu 'alal ghaib tusalla idza matal mayyit fi ghairil baladil musalli. Ada namanya salat ghaib. Salat ghaib itu adalah salat di mana orang yang jauh. Misalkan antum punya keluarga di Jakarta atau di Jawa meninggal. Nah, maka kita sunnah untuk menyolatkannya di sini. Enggak apa-apa. Itu pertama kali dilakukan oleh Nabi kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu meninggal dan Nabi melakukan sholat ghaib. Nah, itulah namanya sholat ghaib. Sholat orang yang tidak ada di depan kita. Nah, syaratnya apa? Pertama, idza matal mayyit fi ghairi baladil musalli. Ya. Bukan di tempat kita. Kalau di tempat kita tak boleh. Ya. Sholat mayyit. Nah, sholat ghaib. Kemudian wala budda an takuna ba'da ghusril mayyit kama marra. Dan pastikan mayit itu bukan sudah ditanam, tapi sudah dimandikan. Tidak apa-apa. Misalkan kita ingin menyolatkannya di sini, dia di Jakarta, atau dia di beda kota lah sama kita, Mampawa, kan tidak apa-apa. Ya, atau apa? Tapi di sini menggunakan kalimat balad, berarti dia lebih besar, bukan Madinah. Ya, mungkin itu jauh, intinya jauh lah, putus ibau atau apa. Bisa, tidak jadi masalah. Pastikan mayit di sana itu sudah dimandikan. Karena kan syarat sholat itu harus dia dimandikan. Kalau belum dimandikan tidak boleh. Bukan ditanam. Banyak orang kan menunggu sudah ditanam baru disolat, baru kita boleh nyolatkan ghaib. Tidak. Kemudian falau sulliya alaihi fi baladin fala yuzu li ahadin min ahliha as-salatu alaihi.
Wa syartu sihhatus shalah an yakuna mi ahli wujubis shalah waktu mautil mayyit. Nah, bisa juga kita nyolatkan mayit, orangnya sudah tidak ada misalkan, berapa hari misalkan. Tapi misalkan begini, ada seorang ulama misalkan kita baru tahu dia itu meninggal. Boleh tidak kita nyolatkan dia? Gaib. Boleh kalau memang di saat itu umur kita bertepatan memang umur yang sudah orang yang diwajibkan untuk menyolatkan. Tapi kalau misalkan saat itu ulamanya meninggal dan umur kita masih 9 tahun misalnya, berarti kita tak disunahkan untuk menyolatkan, tak dianjurkan. Saat itu umur saya sudah Pak Ustadz, udah 20 tahun lah. Ya. Ulama itu meninggal, boleh tidak saya sholatkan? Boleh, tidak apa-apa. Karena dia di saat itu, waktu dia meninggal, umur kita termasuk orang yang diperbolehkan untuk menyolatkan dia. Fala tasihu mimman kana waqtu mautihi kafiran aw sabiyan aw haidan wa nahwi dzalika idza la tajibu salatu alaihim waqtu mautihi. Artinya kalau dia kafir, sabiyan enggak usah disolatkan gaib tadi. Yusanu an takuna salatul janazah fil masjid. Nah, ini terakhir. Sunnah untuk melakukan salat jenazah itu di masjid. Nah, dan dipastikan barisnya itu 3 shaf. Walaupun dia tidak sempurna shafnya, misal ya kan salat jenazah itu jarang lah banyak, Pak. Kalau memang banyak itu berarti takdir Allah lah, menunjukkan mayit itu punya keistimewaan. Seperti kemarin meninggal Ustadz Yahya Waloni, waktu itu istimewa. Bayangkan yang hadir macam begitu, Manu. Jadi orang meninggal ini kadang tak bisa kita paksa, Pak. Tak bisa. Pagi tahlil sama hadir orang meninggal, tak bisa dipaksa. Orang tuh kayak mudah saja langkah kakinya. Ada yang berat, ada yang berat. Enggak jauh, tapi kayak berat saja. Ada juga yang jauh, tapi ringan langkah kakinya. Ya mungkin si mayit punya satu keistimewaan hebat. Kalau di sini ini dulu pernah itu almarhum, mungkin ada yang kenal di sini, almarhum Habib Fuad Syahab. Ya. Itu ramai betul, masya Allah. Memang orangnya Ustadz, saya pertama kali datang ke sini kenal beliaulah yang mengenalkan saya ke beberapa masjid. Orangnya tawadhu, rendah hati. Kalau saya tak nelpon nih, ditelepon sama dia. Pokoknya memang muamalahnya sama orang itu, ya, orangnya biasa saja, enggak ya, pakai peci, baju koko begitu biasa. Santai, enggak gimana. Tapi ilmunya masya Allah, dan akhlaknya saya itu kaget itu lihat akhlak beliau itu lembut betul. Ya, kalau acara itu kadang-kadang dia duduk di bawah-bawah pohon begitu. Santai aja dia, enggak mau dia apa. Ya. Dan tapi waktu beliau meninggal, subhanallah, ramai betul. Ya. Artinya kembali lagi, ya, menyolatkan ini, ada yang kadang saya pernah yang hadir ramai, tapi pas nyembayangkan saya cuma bertiga aja. Ramai yang ada, masya Allah. Hadir itu kawannya ramai depan semua situ tuh, keluarganya. Pas sekali nyolatkan, saya ini bertunggu. Pak Ustadz, ayo sholatkan. Saya, kata saya. Saya nak nyolatkan, tengok. Mano kang? Aduh, kang, kata saya. Lupa saya bertiga aja. Ustadz, cukup ini. Udah, kata dia. Kita bertiga aja, kata dia. Oh, yaudahlah, mau diapakan lah. Ini sih cuma gugurkan kewajiban ya. Nak dimarahkan orang di depan sana. Tanda agak benda yang diwajibkan. Ya sudahlah, kata saya. Takbir aja lah. Gitu. Nah, maka keistimewaan lah orang yang bisa menyolatkan begitu ramai. Nah, usahakan softnya itu 3. Walaupun misalkan yang kita datang ini bertujuh misalkan, ada 7 orang, mayit, imam, berarti kan ada 6 orang nih kan. Usahakan 2 gitu. Jangan dilebarkan begini. Jangan dilebarkan, tapi usahakan dia mendapatkan 3 soft. Karena itu satu
keistimewaan. Ada hadisnya sebabnya, bukannya mandai-mandai, bukan. Ada hadisnya, kita baca hadisnya. Mamin muslimin. Kita ingin mendapatkan hadis ini, Pak. Mamin muslimin. Tidaklah, kata Rasulullah, dari seorang muslim yamutu, meninggal dunia. Fayusalli alaiki satu sufuf. Kemudian yang menyolatkannya itu 3 sof. 3 sof. Minal muslimina illa aujabahu. Artinya aujabalahul jannah. Tidaklah dia disolatkan dengan 3 sof itu terkecuali Allah akan masukkan si mayit ini ke dalam surga. Bahasa Nabi itu wajabat, aujab. Wajiblah bagi dia untuk surga. Nah, inilah dari hadis inilah, redaksi hadis inilah kenapa kita itu memaksakan untuk menjadi 3 sof. Walaupun tadi tak cukup, kalau dibariskan masjid kita ini tak cukup. Ya, misalkan dibariskan cuma dapat sebaris, ya jangan. Dibagi menjadi 3 baris. Usahakanlah macam mana dia harus 3 baris untuk mendapatkan hadis tersebut. Ya. Kemudian as-salatu 'alal madfun inda gabri tajuz idza kana min ahli wujubi shalah waqtu mautil mayyit fala yadur balaul mayyit. Terakhir, boleh saja kita menyolatkan mayit itu di atas kuburannya. Di atas kuburannya boleh. Misalkan kan ada tuh anak yang mungkin kalau zaman sekarang kan keterlambatan dia dikarenakan pesawat, delay, sedangkan orang tuanya harus sudah dimakamkan. Mau tidak mau pas dia sampai barang itu sudah dimakamkan. Dia baru datang. Ya, pergilah dia ke kubur kemakaman tersebut, kemudian dia sholat. Allahu Akbar. Tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi pastikan yang dia tijak tersebut tidak dalam keadaan najis, itu saja. Kan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Allahu Akbar. Balaul mayyit, artinya basah pun benda di situ tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Walaupun mayit itu sudah, katakanlah sudah hancur 2 hari baru dia nyolatkan, tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Artinya ya, mungkin ini adalah orang soleh atau orang yang dekat dengan Allah dan kita kenal juga dia, ya tidak apa-apa. Kita datang ke kuburannya untuk menyolat. Mungkin kita waktu meninggal tidak ada di kota sini dan kita balik tahu dia sudah meninggal. Kita datangi kuburannya dan kita sholat. Tidak jadi masalah. Tapi dengan syarat tadi, kalau memang kita termasuk daripada orang yang saat dia meninggal kita diwajibkan. Tapi kalau masih kecil belum balik ya tidak usah. Tidak perlu kita menyolatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Takbir yang dia untuk main. Kalau yang takbir keempat, agak panjang enggak tuh. Kalau kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya itu dibolehkan. Ya. Kedua, kalau orang koi, memang lain. Dia satu kota, tapi lain jauh tempat. Boleh. Apanya itu? Orang koi. Dalam Pontianak, tapi dia meninggal di seberang gitu. Mengenal kebarang gitu. Oh, tidak tuh. Tidak, karena dia masih dalam satu kota, tidak. Satu wilayah, tidak. Tidak dianjurkan itu. Karena masih bisa untuk mendatangi makamnya. Lebih baik untuk ke makamnya. Kemudian yang pertama tadi, menggantinya dengan Rabbana atina, boleh, tidak apa-apa. Artinya dia boleh dalam bentuk mungkin dia tidak hafal, Allahumma la tahrimna ajrahu waghfir lana wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, dan dia tidak hafal, ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, boleh, tidak apa-apa. Tidak jadi dalam bentuk doa, tidak apa-apa. Monggo. Tapi doa tersebut menjadikan pengingat atau pemohon yang masih hidup. Contohnya apa Ustaz? Jadikanlah kepergiannya sebagai pengingat bagi kami untuk selalu beramal soleh dan mempersiapkan diri
kematian Allah. Bagaimana kalau Ustaz? Apakah dibolehkan? Yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya melayat atau mengumpulkan mayit, tapi banyak orang yang berselfie dia, Ustaz? Itu gimana Ustaz? Apa? Selfie Ustaz. Biasa saya temuin biasa begitu. Bagaimana hukumnya kalau yang apa? Sedangkan dia niat hati dia untuk meninggal jenazah atau mengumpulkan jenazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama apa tadi? Doa. Ya. Wa'tibaran wa salafan. Enggak apa-apa. Boleh. Seperti tadi ketika kita mendoakan mayit yang mana mayit tersebut anak kecil tadi kan. Kita kan doakan, ya Allah, jadikanlah anak ini penyebab penyelamatan untuk orang tuanya. Kemudian kita kan doa terakhirnya kan kita tambah lagi, dan berikanlah kesabaran kepada kedua orang tuanya, dan jadikanlah wa'tibaran, dan berikanlah kekuatan, dan dijadikan kematian ini sebagai nasihat untuknya. Apalah bentuknya tadi, tidak jadi masalah, boleh saja ditambah, itu tidak apa-apa. Karena intinya tadi mendoakan saja, doanya sifatnya umum, tapi ya tadi ditekankan untuk di rakaat takbir yang ketiga dikhususkan untuk si mayit. Nah itu terkhususkan, ada kalimat yang di situ dikhususkan, tidak sifatnya umum. Tapi apakah boleh sifatnya umum? Boleh, tidak apa-apa sebenarnya. Ya tadi itu larinya ke sana, ya Allah ampunkanlah kami yang ada di sini, yang apa semuanya. Di mayit itu tidak didoakan ya. Cuma dapat doa muslimin muslimat ya tadi. Iya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi tadi lebih baik kholisan lil mayit. Sempurnanya itu memang saat itu kita lagi memprioritaskan si mayit yang ada di depan mata kita. Nah setelah itu barulah kita mendoakan orang-orang yang ditinggalnya. Ya Allah berikanlah kesabaran kepada orang yang ditinggalnya. Mungkin itu ayahnya, anaknya, atau siapapun lah bentuk keluarganya, ya doakan, tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, selfie. Ya pertama ya bingung juga ya. Penyakit sih kita sini, penyakit. Selfie ini sekarang sudah jadi penyakit. Tapi kembali lagi, dulu saya tuh masalah status apa semuanya tuh agak-agak sensi juga saya dulu. Lihat orang tuh model begini di foto-foto. Dulu saya begitu. Cuman saya nggak berusaha memahami saja untuk dunia medsos kita sekarang. Ternyata enggak juga begitu. Ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil ya, dari dia posting, dari dia apa. Saya waktu itu ceritanya begini. Postingan saya itu biasa-biasa saja. Saya lagi pergi ke Jakarta, ke pondok pesantren ada acara. Saya posting sebentar, selamat apiat begitu. Lalu kawan saya yang tinggal di Bekasi situ, pondok saya di Bekasi. Kawan saya yang tinggal di Bekasi, dia itu tidak tahu hari itu ada acara. Dia tuh ingat tahu gara-gara mandang status saya. Jadi dari situlah saya itu mengambil sesuatu manfaat. Oh ternyata status ini manfaat juga ya saya. Nah, baru dari dulu saya tidak suka update status Pak, tak suka saya. Saya paling agak-agak anti dunia medsos nih. Saya dari dulu tidak suka. Makanya saya tidak Facebook saya tutup semuanya dari 10 tahun 12 tahun yang lalu. Enggak mas. Sekarang ya saya dibuatkan ada TikTok saya apa semuanya, ada YouTube apa semua. Ya anak-anak lah yang buat. Saya untuk bikin statusnya malas. Tapi kesininya tuh, ya tadi itu kita tengok tuh kayak orang tuh selfie gitu. Tapi ya kita gerah saja sih nengoknya kan. Ini lagi ibadah bah. Terutama waktu di Mekah lah waktu itu saya. Zaman waktu tahun 2011 saya pergi haji itu. Saya tuh sumpah lihat jamaah haji Indonesia itu. Sikit-sikit tuh berfoto terus. Sumpah betul saya. Sampai saya tuh tak kepengen ketemu dengan jamaah haji Indonesia.
Karena pun saya pakai gelang tuh gelang Yaman. Kalau orang ngaku tuh tanya saya orang Malaysia lah kali. Ya udah selesai. Karena yang ditengok tuh orang Indonesia, berfoto. Naik lift berfoto lagi. Naik lift nak Jamratul Aqobah tuh. Berfoto. Ya Allah kata saya. Lagi tawaf berfoto lagi berselfie lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Ini Ka'bah. Saya bilang agak-agak aneh juga ya dulu. Jadi kalau saya sekarang ini mungkin dari postingan itu dia bisa ngambil hikmah. Saya posting dengan anak saya kalau saya pergi jalan, saya posting saya dan anak saya. Istri saya tak masukkan foto. Saya sama anak saya ya bertiga. Saya posting terus pergi main apa semuanya. Lalu berapa banyak yang di handphone saya itu dia bilang begini, oh Pak Ustadz begitu ya postnya sama anaknya ya beginilah kata saya, harus ada waktu untuk anak-anak kata saya, ya, apa semuanya. Akhirnya tak lama dia posting juga, Pak Ustadz izin untuk mengikuti langkah kakinya ya katanya. Ini saya posting juga dengan anak-anak. Artinya ada manfaatnya juga. Banyak manfaatnya itu terbagi ke sesama. Cuman kita aja kadang-kadang nengoknya itu agak-agak sensi ya Pak. Ya gitu. Memang risau sih kita nengok. Ya memang risau. Ya risau mang nengok tuh ada orang selfie itu mang risau. Begitu. Ini orang ngubur kan dia sempat-sempat. Tapi yang ambil hikmahnya saja. Sama kayak kita posting dulu saya posting saya tengok. Alamak cuman kopi sama rokok Pak. Diposting kopi yang rokok apalah manfaatnya, cuman saya balik lagi pikir lagi apa ya, pikir-pikir mungkin itu kebahagiaan bahagianya dia, cukup dengan kopi dan rokok dia itu bahagia, udah selesai. Kalau kita tuh mau posting mau berfoto harus backgroundnya harus wow kan, atau samping kita tuh pejabat, barulah kita posting pamer. Kalau dia kan ada simple aja bahagia. Mungkin air putih ini saya posting. Apa bahasa kalau zaman sekarang itu? Sederhana tapi mewah misalkan. Air putih ya. Yang begitu. Mungkin bagi orang apa air putih di postingnya. Tapi saya bahagia saat itu karena saya butuh air putih, jadi kembalilah. Dulu saya sama Pak RT begitu juga. Agak-agak risau-risau juga saya dengan orang posting tuh Pak. Apa namanya selfie itu. Tapi berlalunya zaman ini saya udah tak heran lagi dah. Gak tiga ulah. Nak post selfie nak apa ke. Saya ambil manfaatnya saja lah udah. Begitu wallahu a'lam. Tak mau menghukumi orang lagi dah. Ternyata memang dunia sosialnya berbeda. Dari zaman ke zaman berbeda. Wallahu a'lam. Terakhir Pak Haji. Ini kebiasaan mengumpulkan naik. Memang naik ini kita tidak bisa pada praktiknya naik yang dikumpulkan khusus yang si naik ini ada tempatnya jauh sekali. Jauhnya itu bisa dilihat, bisa dijalani. Apakah itu tidak ada turunan hukum? Apakah termasuk wajib, makruh atau mubah atau sunnah dalam hal mengumpulkan naik? Padahal memang ada kewajiban seperti kalau salat di masjid walaupun jauh bagaimanapun bisa mampu, tapi khusus naik itu yang menjadi pertanyaan hubungan itu tidak memberatkan untuk ke masjid, ke pemakaman. Oh jauh pemakaman itu, yang ngantar. Iya.
Ya. Ya. Mengantar mayit ada keistimewaan, menguburkan mayit ada keistimewaan. Jadi hadis Nabi itu begini, barang siapa yang menyolatkan mayit maka bagi dia qirot, falahu qirot. Dan barang siapa yang mengantarkan mayit sampai ke pemakaman, falahu qirotan, maka dia mendapatkan 2 qirot. Sahabat tanya, apa yang dimaksud dengan qirot itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, mislu jabali Uhud. Itu pahalanya seperti gunung Uhud besarnya. Jadi paling tidak kalau memang tadi makamnya jauh, mana nggak nak ngikut ngantarkan dia, ya tidak, paling tidak kita menyolatkan, selesailah. Paling tidak kita menyolatkan, jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud tadi. Nah, itu tidak jadi sayang kalau kita tinggalkan. Nah, kalau memang bisa mampu lagi, apalagi kalau memang pemakamannya dekat, ya selesaikanlah sampai ke pemakaman. Jadi kita tidak bisa juga nyalahkan si ahli waris, apa kok jauh-jauh, kata dia kan. Mana kami nak ngantar ke sana? Udah diam-diam aja lah. Paling kita saja bilang, minta maaf tak bisa sampai ke. Dia pun paham gak apa. Oh kita nak beleter pula kan. Oh jauh benar ni dengan dia. Oh sini ni ada. Oh dia bilang, mana aku sini ada wakaf aku sana, kata dia kan. Apa semuanya ini panjang cerita lah akhirnya begitu kan. Intinya kalau bisa solatkan dan sampai ke pemakaman. Kalau tidak bisa ya paling tidak ambil bab menyolatkan. Nah, itu lebih sempurna. Dua-duanya bolehlah. Artinya tetap disunah, tetap hanya sekedar dalam khas sunnah, tidak sampai kita tak mengantar tadi dalam artian haram atau makruh atau apa, enggak. Biasa sunnah saja. Itu perintah Nabi untuk mengantarkan saudara kita sampai ke pemakaman terakhir. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudahlah. Kita kembali lagi tadi langkah kaki budaya. Yang mengantarkan Ustaz Yahya Waloni itu bukan nggak orang dekat-dekat situ, ramai, bukan orang dekat, orang jauh. Tapi karena langkah kaki dia itu nyaman, ya, yang meninggal pun orang yang soleh baik, dakwahnya masya Allah, untuk kontribusi Islamnya pun kuat, ya orang tertarik untuk menyolatkan. Kalau misalkan tak ada kontribusi, ya repot. Kita paksa pun, ayo nyembayangan yuk. Kau ya lah, kata dia. Dah cukup lah, kata dia. Kau kan dah cukup gak lah satu, kata dia. Fardu kifayah gak bah? Panjang ceritanya dia. Fardu kifayah bah, kata dia. Allah, bersama-sama lah nyolat kan. Udahlah, fardu kifayah ya, kata dia. Satu pun dah cukup dah, kata dia. Lama kan. Ya kembali lagi, kemudahan langkah kaki per orang tersebut. Tak bisa kita paksa. Tak bisa kita paksakan. Wallahu a'lam. Apa? Ngantar jenazah perempuan. Taib dan sebagainya. Perempuan itu panjang cerita perempuan ini kalau mengantarkan jenazah. Iya. Minggu depan lah. Insyaallah kita bahas. Biar saya nyaman jelaskan tentang perempuan. Jadi dia bisa, bukan berarti mutlak haram lah. Tapi nanti ada batas-batasnya, perempuan itu diperbolehkan. Tapi apakah mutlak haram? Enggak juga. Nah, tapi kondisi kita macam mana untuk saat ini, nah itu yang jadi satu permasalahan. Insya Allah ingatkan saya, ya, besok kan pas bab pemakaman ini. Minggu depan bahas bab, nanti tolong tanyakan saya lagi biar nyaman saya jelasin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.